Kalau misalnya sudah kita usahakan ternyata tetap kena, ini ada beberapa fungisida rekomendasi saya untuk mengatasi beberapa penyakit pada tanaman hortikultura. Jadi tanaman hortikultura lah, bisa cabai, bisa tomat, bisa terong, bisa gambas, kemudian bisa pare dan lain sebagainya. Hari ini materi kita menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Apa kira-kira? Musim hujan. Nah, musim hujan ini otomatis rawan banget kena penyakit. Nah, maka dari itu kita tidak membahas hama, tapi kita akan membahas soal penyakit. Sebelum itu, saya pengen menjelaskan ke bapak-bapak semuanya, bagaimana tanaman kita tuh supaya aman pada saat musim hujan gitu kan. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama adalah menanam varietas yang tahan. Artinya kan sudah kita bahas. Nah, bahwa varietas tertentu ada yang cocok di musim hujan, ada yang cocok di musim kemarau. Pastikan kita menanam varietas yang memang tahan terhadap penyakit. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan drainase yang baik. Maksudnya, yang namanya hujan berarti kan banyak air masuk ke lahan pertanian kita. Nah, maka dari itu kita usahakan supaya lahan pertanian kita tuh banyak mampu membuang air hujan yang masuk ke lahan pertanian kita. Dampaknya sendiri ketika bagian perakaran tanaman kita terlalu banyak airnya, maka bakal kekurangan yang namanya oksigen. Makanya tanaman kita jadi layu. Jadi sebetulnya langkah-langkah kita di sini adalah bagaimana caranya agar lahan pertanian itu dapat membuang air yang banyak. Nah, lalu bagaimana sih kalau memang ternyata sudah terlanjur, lahan pertanian saya banyak masuk airnya misalnya. Maka bisa pian siapkan suatu bahan namanya hidrogen peroksida. Dan hidrogen peroksida itu adalah air yang memiliki oksigen berlebih. Makanya rumus kimianya H2O2. Nah, sudah tahu belum di sini hidrogen peroksida? Nah, jadi silakan siapkan hidrogen peroksida saat suatu waktu antisipasi. Siapa tahu misalnya Anda ketika masuk ke lahan tiba-tiba ada yang layu. Maka silakan kocorkan hidrogen peroksida tersebut dengan dosis 5 mili per liter airnya khusus ke tanaman yang kena saja. Lalu kalau misalnya jerpian, wah hidrogen peroksida kan lo mesti nukar dulu nih, mesti beli dulu nih secara online kan begitu. Ada tidak dijual di toko-toko biasa? Nah, kalau dijual di toko-toko biasa tidak ada, adanya di toko bahan kimia. Tapi alternatif pengganti hidrogen peroksida itu ada, mereknya itu Vanis. Jadi Vanis itu bahan untuk cuci pakaian. Nah, itu kandungannya hidrogen peroksida, warnanya pink, ada yang tahu? Nah, itu jadi kalau misalnya siapa tahu kan mau beli hidrogen peroksida susah, maka silakan gunakan Vanis. Nah, ambil Vanis 10-15 ml atau 2-3 sendok, larutkan ke 1 liter air. Nah, silakan siramkan ke bagian perakaran tanaman. Yang kena-kenanya aja. Maka tanaman itu bakal langsung dapat oksigen sehingga jamur itu tidak akan bisa berkembang di bagian perakaran di sana. Lalu pian bertanya di sini, boleh tidak dicampur Vanis tersebut dengan fungisida? Jawabannya boleh. Silakan campurkan yang berbahan aktif yang akan ulun jelaskan di akhir sesi kita. Dan di sini ulun mohon di sini jangan disalahartikan lah aja PPL aja merekomendasikan sabun bertetapas ya kada. Ini hanya alternatif untuk kita mengganti bahan yang tidak ada di tempat kita. Kalau memang ada hidrogen peroksida silakan dipakai. Tapi bila tidak ada dan itu darurat silakan gunakan Vanis. Jadi silakan pian-pian semuanya persiapkan hidrogen peroksida tersebut sebagai langkah antisipasi tanaman kita kekurangan oksigen di bagian perakarannya. Karena air yang terlalu banyak itu bakal memacu penurunan kadar oksigen di bagian perakaran tanaman kita. Nah, kalau dicampur dengan pupuk boleh tidak? Boleh, silakan. Anda campur dengan kalsium boleh. Anda campurkan dengan pupuk NPK boleh, silakan. Tapi kalau dicampur dengan kalsium, maka ingat cara pencampurannya jangan langsung, ya. Jadi silakan larutkan dulu hidrogen peroksida, aduk-aduk-aduk, larutkan kalsium, aduk-aduk-aduk. Jika sudah larut baru silakan dicampur. Tapi kalau NPK silakan langsung dicampur, nggak jadi masalah. Nah, kemudian cara ketiga, selain dari kita memproteksi dari kekurangan oksigen di bagian perakaran tanaman kita, yang ketiga langkah proteksinya adalah pastikan tanaman kita dipangkas secara teratur. Nah, dipangkas secara teratur itu maksudnya adalah tujuannya pertama, kalau terlalu berat itu resikonya biasanya kan hujan. Terutama jenis tanaman yang tanam tomat misalnya kan, tanaman tomat itu kan buahnya sudah berat. Kemudian daunnya banyak, otomatis daunnya berat, buahnya berat, ujung-ujungnya patah.
Yang kedua, tujuan dari pemangkasan daun juga adalah untuk memperbaiki sirkulasi angin. Yang namanya angin itu kan dia tabrak terus ya tidak? Nah, semakin banyak barang yang menghalangi angin, otomatis kan dia bakal terhalang. Nah, yang namanya kekuatan angin itu kan semakin banyak yang menghalangi, dia bakal bawa kekuatan nih. Nah, kalau terus tanaman kita kurang kuat, akhirnya tanaman kita roboh. Nah, maka dengan kita pemangkasan daun tanaman, kita otomatis membiarkan tanaman kita bisa dilewati sama angin. Karena banyak banget kejadian gitu kan, yang lebih parahnya lagi, dia itu ngajir, tahu ngajir kan? Mengajir atau menurusi. Nah, mengajir itu kan kemudian diikat langsung satu bedengan. Jadi bukan satu-satu, tapi satu tali itu kan langsung ke semua tanaman. Nah, ketika ada angin samping, langsung angin samping, apa yang terjadi coba? Ketika satu roboh, semuanya roboh. Ya tidak, karena apa? Diikat semuanya. Nah, maka dari itu dengan kita melakukan pemangkasan di sini tujuannya supaya membiarkan angin itu bisa lolos di bagian pertanaman kita. Jadi otomatis bisa menghindari roboh tadi. Nah, dan yang selanjutnya manfaat dari pemangkasan juga itu menurunkan kelembapan di bagian perakaran juga. Nah, gitu. Kenapa jadi menurunkan kelembapan? Karena tanaman yang terlalu rimbun otomatis sinar matahari kan tidak bisa tembus nih ke bagian perakaran. Nah, karena sinar matahari tidak bisa tembus, berarti bagian perakarnya lembab. Dan ketika lembab, yang terjadi itu perkembangan jamur atau patogen bakal lebih banyak berkembang di bagian perakaran tanaman kita. Nah, itu pemangkasan daun, manfaat dari pemangkasan daun. Nah, selanjutnya, setelah pemangkasan daun, langkah antisipasi atau proteksi yang selanjutnya adalah pastikan jaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi kenapa di sini mesti jaga kebersihan lingkungan? Jadi di dalam ilmu hama penyakit itu ada namanya inang. Jadi inang ya Bapak Ibu semuanya. Jadi inang itu maksudnya adalah tempat hidup bagi jamur penyebab penyakit. Nah, itu disebut dengan inang. Jadi tempat hidup, ibarat kita itu kan tempat hidup kita rumah, kan seperti itu. Nah, jadi inang itu adalah rumah tempat berkembangnya jamur penyebab penyakit. Ternyata gulma-gulma, rumput-rumput itu bisa jadi rumah bagi perkembangbiakan jamur. Maka dari itu dengan pembersihan lahan, terutama di musim hujan seperti ini, maka kita meminimalkan terjadinya serangan-serangan jamur. Terutama bagi Anda yang tanaman cabai besar, cabai keriting, itu tidak boleh sampai terlalu banyak gulma. Karena kalau terlalu banyak gulma, terlalu banyak rumput, otomatis inang yang berkembang jadi semakin banyak. Inang-inang tempat hidup bagi tanaman jadi semakin banyak, otomatis lebih beresiko terserang penyakit pada tanaman, terutama jenis cabai keriting atau cabai besar. Kemudian yang selanjutnya juga, pastikan juga kita rutin setiap 1 bulan sekali paling tidak, kalau bisa, kalau saran saya kalau musim hujan seperti ini minimal 2 minggu sekali lakukan pengecekan pH tanah. Nah, jadi lakukan pengecekan pH tanah, caranya yang pertama adalah menggunakan alat namanya pH meter nih seperti ini. Kalau pian-pian mau minta pengecekan ulun boleh. Ulun kapanpun siap. Jadi pH meternya seperti ini, silakan ditancap, nanti akan kelihatan. Kalau ternyata pH-nya rendah, maka silakan kita tambahkan kapur dolomit. Dan berapa dosis dolomit per tanaman kalau ternyata bagian perakaran tanaman kita tuh pH-nya rendah, maka silakan ditaburkan 1 genggam per lubang tanamnya. Kemudian kalau pian bertanya, ini kan kalau misalnya saya tidak punya alat bagaimana? Ya tidak. Maka kalau banyak di lahan pertanian pian ditumbuhin lumut, maka itu pertanda tanah pertanian pian asam. Dan yang selanjutnya lagi, pian-pian di sini juga harus melakukan pemupukan yang tepat. Pemupukan yang tepat pada saat musim hujan ini apa? Jadi hujan ya kan, hujan itu pada dasarnya sudah membawa satu unsur hara namanya nitrogen. Nah, nitrogen di dalam nitrogen itu kan banyak, ada sekitar 70-80% nitrogen ada di udara kita. Nah, ketika tetesan air itu jatuh, maka air tersebut akan membawa nitrogen langsung menuju tanaman kita. Bahkan kita sendiri gitu kan, kita sendiri hujan-hujanan. Kalau tidak dibilas, maka lawas-kelawasan atau lama-kelamaan tubuh kita jadi panas, ya tidak? Lalu, apa sih kira-kira yang bisa menurunkan kadar nitrogen di bagian tanaman kita? Yaitu satu unsur hara namanya kalsium. Jadi kalsium itu dapat menurunkan kadar nitrogen di tanaman kita. Makanya kan waktu tempat Pak Rasid gitu kan overdosis nitrogen, kan cukup ditembakkan dengan kalsium aja.
plak ditembakkan dengan kalsium, maka kadar nitrogen atau overdosis nitrogen di tanaman itu bakalan berkurang. Sering berjalannya waktu, maka nitrogen yang berkurang tersebut akan membuat tanaman kita menjadi lebih sehat. Nah, makanya silahkan pian di sini rutin melakukan pemberian kalsium. Maka berapa sih dosis kalsium yang paling ideal, ya tidak? Nah, kalsium yang paling ideal. Jadi seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya soal dosis perekat pestisida, kan ada tuh namanya rentang minimum sama rentang maksimum. Minimum itu berarti yang paling sedikit, maksimum yang paling banyak. Kan ada tuh tertulis di kemasan dari pupuk kalsium. Silakan disemprotkan dengan dosis 2-4 gram. Silakan disemprotkan dengan dosis 3-6 gram. Maka kalau musimnya sering banget terjadi hujan, maka ambil rentang maksimum. Nah, dan pemberian kalsium itu bisa diberikan secara foliar atau penyemprotan, kita semprotkan dengan dosis yang maksimal tadi, dan juga bisa diberikan dengan pengocoran. Tapi kalau pengocoran, ulun tidak merekomendasikan pian menggunakan kalsium bubukan. Kenapa? Karena harganya mahal. Ya tidak? Bayangkan kalau pian nukar misalnya atau beli harga 30.000, pian kocorkan misalnya dengan dosis sekitar 100 gram per 20 liter air. 100 gram berarti kan cuma dapat 10 tangki. Anggaplah misalnya harganya 30.000. Artinya kalau pian menggunakannya itu cuma dapat 10 tangki, sekali ngocor itu 3.000 rupiah. Kan begitu? Nah, maka apa rekomendasi ulun? Silakan gunakan namanya kapur bangunan. Kapur bangunan berapa harganya? Sekarung 35.000 sekarung. Nah, silakan ambil segenggam dulu, ya kan, ambil segenggam, kemudian larutkan ke dalam air dan jangan langsung dikocorkan, diamkan paling tidak 15 menit dulu. Karena kalau pian langsung langsung pian kocorkan, nanti kan yang namanya kapur bangunan itu kan berat jenisnya tinggi, otomatis banyak endapan. Jadi yang pian kocorkan pertama tuh kerak. Kan begitu, kerak, kannya berkerak, ya tidak? Maka silahkan pian diamkan 15 menit dulu, pian diamkan 15 menit dulu, setelah pian diamkan, kemudian aduk lagi sekali. Aduk lagi sekali, diamkan sejenak. Nah, silakan tuang, ambil bagian atasnya aja. Silakan bagian atas itu kocorkan pada bagian perakaran tanaman Anda. Nah, itu silakan ambil dengan dosis 1 genggam saja atau sekitar 100 gram per 1 tangki kocoran. Cuman ulun tidak merekomendasikan kapur bangunan dikocor menggunakan semprotan karena takutnya nyumbat. Nah, yang jadi masalah bukan nyumbat di nozzle, nyumbat di pompa. Karena pompanya ngong ya tidak. Nangis pompa. Nah, jadi gunakan kapur bangunan dengan dosis 100 gram per 20 liter air. Nah, silahkan pian kocorkan pada bagian perakaran. Dari kualitas nggak jadi masalah karena yang namanya kapur bangunan itu kandungannya kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida itu artinya basa kuat. Kalsium yang memiliki kandungan pH yang sangat tinggi. Jadi ketika asam ketemu basa, ya bakalan netral. Dan pengalaman di Labung Anak ada namanya Pak Junaidi. Pak Junaidi itu tanam tomat. Dari 4 ton tomat yang keluar itu yang kena cuma maksimum 10 biji. Rutin dikucurkan dengan menggunakan larutan kapur bangunan itu. Cuman hati-hati. Jangan sampai pulang overdosis. Jangan sampai overdosis kapur bangunan. Karena kapur bangunan ini basanya sangat kuat. pH-nya sangat tinggi. Jadi kalau pian lebih dari rekomendasi, takutnya tanaman pian yang kada mampu. Tanaman kita yang tidak mampu, otomatis tanaman kita pun yang bakal bermasalah karena pH-nya terlalu tinggi. Jadi rekomendasi ulun maksimal ya, rekomendasi saya maksimal 100 gram per 20 liter air. Itu maksimal. Nah, lalu kalau misalnya kada pakai kapur bangunan, gimana kalau seandainya dolomin aja dikocor, ya tidak? Nah, boleh tidak dolomit dikocor? Boleh aja silakan. Dolomit kalau mau dikocorkan. Tapi dosisnya lebih tinggi daripada kapur bangunan. Kalau dolomit, ulun biasanya saya bisa merekomendasikan 1 genggam itu untuk 7 liter air. Jadi untuk 1 tangki kocoran itu 3 genggam atau 300 gram. Loh kok beda? Berarti beda dong dolomit sama kapur bangunan. Jawabannya beda. Karena kapur dolomit dia memiliki kandungan 2, kalsium dan magnesium. Dan kalau kita ukur menggunakan alat namanya pH meter seperti ini, alat pH meter yang larutan, maka larutannya tidak setinggi kapur bangunan. Jadi artinya kalau pian di sini ngocor dolomit per tangki 20 liter itu merekomendasikan 300 gram. Nah, artinya kan jatuhnya lebih mahal. Nah, cuman nggak jadi masalah. Cuman kalau pakai kapur bangunan cukup 1 genggam.
Dan kalau kuat-kuatan, mana kuat-kuatan untuk menetralkan pH tanah, meskipun kita pakai 3 genggam, itu tetap tidak akan sekuat dari kapur bangunan menaikkan pH tanah. Kemudian setelah kita memberi kalsium, itu kan yang paling penting itu kalsium ya. Nah, dan pastikan juga pian-pian di sini kurangi pupuk yang ada kandungan nitrogennya. Nah, bagi pian-pian di sini yang umpat penyuluhan ulun tentang tanaman cabai dari awal sampai akhir, ada kan tanaman cabai dari awal sampai akhir, ulun biasanya merekomendasikan Ultradap, merekomendasikan kalsium nitrat, nah merekomendasikan kalium nitrat. Maka usahakan yang itu dikurangi dulu. Jadi silakan kalsium nitrat di stop dulu, ganti kapur bangunan tadi. Kalsium nitrat di stop dulu, ganti dengan kalsium bubukan. Nah, jadi pastikan kita kurangi nitrogen dan perbanyak kalsium pada saat musim hujan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, pemupukan. Pada musim hujan ini metode pemupukan seperti apa? Maka pemupukan silahkan menggunakan metode penaburan aja, tabur tugal atau dibenamkan. Kenapa jadi seperti itu? Karena pada dasarnya kan air hujan. Pupuk yang kena air hujan merupakan pupuk kocor. Pupuk kalau kita tabur kemudian kena hujan, maka air hujan tersebut jadi air kocoran. Maka silahkan kita taburkan. Dengan waktu penaburan pian bisa per 2-3 minggu sekali. Jadi sekali nabur bisa 2-3 minggu aja. Jadi nggak tiap minggu, nggak tiap 4 hari, nggak tiap 5 hari. Jadi per 3 minggu silakan lakukan penaburan. Dan yang selanjutnya juga pastikan tanaman kita itu diproteksi menggunakan agen hayati. Boleh trichoderma, boleh bacillus. Dan ingat silakan kalau pian mau pakai trichoderma atau bacillus, mereknya terserah Arasi kah misalnya, atau mereknya M21 tahu. Jangan langsung dipakai M21-nya tersebut, tapi aktivasi terlebih dahulu. Terserah anu mau pakai Arasi, mau pakai M21 atau trichoderma yang lain, anfus dan segala macamnya, sebaiknya jangan langsung pakai, tapi aktivasikan terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara aktivasi? Nah, aktivasinya silakan ambil anfus, ambil M21, ambil Arasi dan lain sebagainya, 1 kg. Ya, 1 kg. Nah, kemudian tambahkan gula 1 kg. Nah, gula 1 kg, kemudian tambahkan nasi 1 kg atau nasi 1 wadah sarangsang jar kita. Ditambahkan dengan air 18 liter. Nah, silakan nasi tersebut pian blender terlebih dahulu, blender di blender nasinya. Setelah nasinya terblender baru masukin gula. Nah, biarkan aduk-aduk secara merata. Gula itu boleh gula putih, boleh gula merah, silakan. Setelah pian blender di sana, pian blender. Nah, kemudian pian tuangkan Arasinya tadi, pian tuangkan M21-nya tadi, tutup selama 5 hari. Maka setelah 5 hari itu akan jadi kocoran yang luar biasa, yang hanya dengan 1 kg itu cukup untuk memproteksi tanaman 2.500 lah. Berarti pian sehektar itu cuma butuh 4 kilo. Baru kalau misalnya sudah kita usahakan ternyata tetap kena, ya kan tetap kena penyakit, ini ulun bagikan pian-pian sebagai langkah antisipasi, siapa tahu ada yang kena penyakit, dan kalau bisa jangan sampai lebih dari 5% yang kena. Artinya kalau pian nanam 1000 tanaman, maka maksimal tuh 50 yang kena, lebih dari itu bahaya. Karena penyebarannya akan sangat-sangat cepat. Jadi kalau pian nanam 1000 tanaman, sebaiknya jangan lebih dari 50. Kalau misalnya 10 yang udah kena, cepat-cepat lagi diproteksi menggunakan fungisidanya. Nah, ini silakan ulun bagikan, silakan ini dibagikan karena ini tidak cukup, maka silakan bersama-sama aja kita. Ini ada beberapa fungisida rekomendasi saya untuk mengatasi beberapa penyakit pada tanaman hortikultura. Jadi tanaman hortikultura lah, bisa cabai, bisa tomat, bisa terong, bisa gambas, kemudian bisa pare dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di bagian sini ada bercak daun. Ada kan bercak daun. Di halaman pertama bercak daun, embun tepung, bercak kering, busuk batang dan ranting. Jadi untuk halaman pertama di sini khusus di bagian batang, ranting, daun. Ya, batang, ranting, daun. Nah, jadi kalau misalnya batang, ranting, daun Anda bermasalah, itu obatnya ada di sini. Fungisidanya yang ini, yang di muka ini. Nah, yang pertama di sini ada Acrobat 50 WP, ada kan? Acrobat 50 WP. Bahan aktifnya apa? Dimetomop. Kode cara kerja berapa? 40.
Kemudian di bawahnya lagi ada ciproconazole, kemudian difenoconazole dan lain sebagainya. Nah, pada kasus Pak Rasid waktu itu kan kena busuk ranting, ya kan? Kena busuk ranting atau busuk batang begitu kan. Nah, saya merekomendasikan yang pertama berbahan aktif dimetomop. Ini kan tulisannya Acrobat. Cuman kalau Acrobat tuh harganya 14.000 per bungkusnya. Maka ulun coba cari alternatif yang lebih murah tapi sama kuatnya. Ulun rekomendasikan Kresnabat. Nah, Kresnabat harganya 10.000. Nah, jadi yang ulun rekomendasikan di sini kan dimetomop, ulun campurkan dengan Daconil. Ada kan Daconil di sini yang di bawah, yang di tengah-tengah. Bahan aktifnya klorotalonil. Lah kenapa boleh dicampur? Ya kan kenapa ulun rekomendasikan dicampur? Masih ingat? Ulun biasanya merekomendasikan atau saya biasanya merekomendasikan fungisida sistemik non-M dikombinasi dengan fungisida kontak yang berkode M. Nah, sekarang Acrobat kodenya berapa? 40. Nah, 40. Jadi, saya menyarankan di sini 40 itu kombinasi dengan M. M3 boleh, M5 boleh. Nah, jadi ulun merekomendasikan di sini Daconil. Nah, itu kalau busuk ranting atau busuk batangnya di masa vegetatif. Tahu vegetatif dan generatif belum Bapak Ibu semuanya? Vegetatif itu artinya masa pertumbuhan, generatif artinya masa produksi, masa berbunga, masa berbuah. Kalau sudah masa berbuah atau masa berbunga, silakan ditembak yang berbahan aktif golongan azol. Difenoconazole, teboconazole, propiconazole, silakan. Tapi kalau masih masa vegetatif, belum berbunga atau hanyar-hanyar berbunga atau baru-baru berbunga, ulun tidak merekomendasikan itu dulu. Karena nanti takutnya terjadi penghambatan pertumbuhan. Karena efek dari fungisida golongan azol itu terjadi penghambatan pertumbuhan. Nah, itu golongan azol, difenoconazole, hexaconazole, teboconazole. Nah, jadi pian silakan di sini gunakan yang ulun rekomendasikan dari semuanya ini, silakan gunakan yang nomor 1 ini, boleh Acrobat, boleh Kresnabat yang dikombinasikan dengan Daconil 75 WP. Nah, berbahan aktif klorotalonil dengan dosis Acrobat atau Kresnabatnya 1 bungkus. 1 bungkus dan Daconilnya 2-3 sendok per tangkinya. Silakan. Cuma ada cumanya lah, ada cumanya. Kalau ternyata Daconil dan Kresnabat tidak mempan, karena kan kita kadang ada nih orang yang ngeyel gitu kan, tembak-tembak aja terus atau dosis ditingkatkan, akhirnya kebal. Maka jangan lagi pakai dimetomop. Dimetomop ini kan cara kerja 40, maka cara yang lain. Nah, bisa aja menggunakan benhasil 50 WP, bahan aktifnya Benomil. Atau Benomil ini mereknya Benlok. Ada yang tahu Benlok? Nah, yang ulun kombinasikan dengan Mancozeb untuk busuk, khusus untuk daun, batang, dan juga ranting. Nah, ini kan silakan, ini pian-pian semua dipegang semuanya. Di sini ingat ya yang kita pelajari di beberapa minggu kemarin, bahwa kalau ternyata satu golongan pestisida atau kode cara kerja sudah kebal, maka ganti dengan kode lain. Ya, jadi kalau kode misalnya 40 sudah kebal, ganti kode yang lain. Kode 1 kah misalnya, atau kode 7 kah misalnya, silakan. Nah, selanjutnya di bagian belakangnya di halaman kedua, di sini ada busuk atau layu bakteri. Maka ini ada beberapa rekomendasi ulun. Bisa pakai Agrep, bisa pakai Bactosin, kemudian bisa pakai Benlok, bisa pakai Kuproxat, Nativo, Nordok dan lain sebagainya. Jadi silakan dipakai. Ini rekomendasi sudah saya catatkan di sini. Itu semuanya jenis pestisida yang mampu mengatasi penyakit tersebut. Nah, selanjutnya di halaman ketiga ada antraknosa. Antraknosa ini tidak mesti antraknosa ya, jenis penyakit yang menyerang buah. Ini pestisidanya ini, fungisidanya ini. Nah, jadi fungisidanya bisa agrokol, kemudian bisa karbendazim, kemudian bisa benomil, bisa metiram dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang bagian terakhir, di halaman terakhir ini ada Layufusarium. Nah, jadi kalau misalnya, kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika tanaman kekurangan oksigen, terlalu banyak karbon dioksida di bagian perakarannya. Nah, kalau ternyata seperti itu, silakan kocorkan menggunakan hidrogen peroksida yang ditambahkan dengan fungisida yang ada di rekomendasi di sini. Bisa mereknya Anaconda kah misalnya,
atau benlok kah misalnya boleh. Kemudian silakan misalnya menggunakan dakonil tadi dicampurkan benlok dicampur sama dakonil boleh silakan. Jadi ini beberapa rekomendasi pestisida, beberapa rekomendasi fungisida kalau ternyata tanaman pian semuanya, tanaman pian itu terserang penyakit. Ini beberapa rekomendasinya. Dan jika memang nanti ada pertanyaan, misalnya, oh ulun bingung nih milih yang mana yang bagus. Ulun biasanya bertakon dulu, pian sebelumnya pakai apa? Oh aku sebelumnya pakai antrakol. Antrakol itu bahan aktifnya propinep. Propinep itu golongan M3. Maka ulun kada lagi merekomendasikan M3. Ulun biasanya merekomendasikan M5 pakai klorotalonil, dakonil. Karena ulun di sini kada pengen bahan aktif yang sama dipakai berulang-ulang. Jadi kalau misalnya pian bertanya, oh kayaknya pakai apa Pak? Nah ulun takut dulu misalnya bahan aktifnya dipakai adalah mancozeb. Mancozeb mereknya Diten. Diten itu M3. Maka ulun tidak lagi menggunakan M3, ulun biasanya pakai jenis M5. Seperti itu supaya bahan aktif yang sama tidak dipakai secara berulang-ulang. Jadi silahkan ini dipegang sendiri, boleh difotokopi boleh. Nah silahkan jika memang ada permasalahan silahkan lihat di sini ini udah ada daftar pestisidanya. Jika memang mereknya susah dicari, mereknya tidak ada, maka silahkan patokannya bahan aktif. Bahan aktif apa yang ada di sana? Cari di toko pertanian yang mirip dengan bahan aktif tersebut. Maka ketika bahan aktifnya sama, meskipun mereknya berbeda, itu masih bisa buat mengendalikan tanaman kita dari serangan penyakit. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya, itu saja yang belum disampaikan di pertemuan kali ini. Karena kita di sini tujuannya karena yang namanya penyakit ya, yang namanya penyakit tanaman itu rawan banget menurunkan hasil produksi. Kan seperti itu, yang namanya penyakit ya, apalagi jenis antraknosa, busuk batang. Busuk batang itu kalau tidak dikendalikan hanya dalam beberapa waktu gitu kan, pertama dulu bagian ranting ya kan, ranting kemudian dia menghitam. Lama kelamaan turun menyebar sampai ke sakayuan ya kada. Maka kalau memang sudah kena, Anda sudah dapat di sini pestisidanya, maka silakan dipakai.